Salam dan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mulaikan ibadah kita di Minggu Sengsara yang kelima saat ini dengan menyanyikan pujian PKJ 12, Kami Muliakan Namamu. Diundang jemaat berdiri. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita ialah Yesus Kristus yang menanggung sengsara dan penderitaan karena dosa kita. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus Yesus. Amin. Kemuliaan bagi Yesus Kristus, Anak Domba Allah, penebus kita. Amin. PKJ 79, Hosana untuk Raja Damai. Bersorak, hai putri
Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Di Minggu Sengsara yang kelima ini firman Tuhan menjadi nas pembimbing bagi kita terdapat dalam Yeremia 31 ayat 3 bagian B. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian PKJ 127. Jadilah Tuhan kehendakmu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bercermin dari hukum Tuhan tadi, kita sadar kita berdosa kepada Tuhan karena tidak dapat memenuhinya dengan benar dan sempurna. Karena itu marilah kita merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mengakui dosa kepadanya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kepadamu-lah kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Sebab hanya Engkaulah yang berkuasa memulihkan kami dengan pengampunan-Mu. Di hadirat-Mu saat ini kami merendah, memohon belas kasihan-Mu. Hapuskanlah dosa-dosa kami umat-Mu ini. Sucikan dan baharuilah hidup kami. Dalam Yesus Kristus yang menderita, disalibkan, mati dan bangkit, kami berdoa. Amin. PKJ 151. Padamu Tuhanku kubawa dosaku.
Untuk menerima berita anugerah Allah, marilah kita berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya kepada Allah. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. PKJ 126. Hanyalah Yesus juru selamat. Saudara-saudara, ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dipanggil untuk rela ikut menderita dan sengsara karena dan demi nama Tuhan Yesus, dan tetap setia melakukan kehendak-Nya. Dengarkanlah firman Tuhan yang memanggil kita untuk mengikuti jalan sengsara, sebagaimana terdapat dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita nyanyikan PKJ 164, Jalan Hidup Tak Selalu. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Allah yang maha murah, karuniakanlah kuasa Roh-Mu kepada kami sekalian yang telah bersedia dan siap membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, agar kami mengerti kehendak-Mu dan kami hidup berdasarkan firman-Mu ini.
Berfirmanlah ya Tuhan di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita terdapat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3 dan ayat 11 sampai ayatnya yang ke-32. Saya bacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan di dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di setiap kehadiran Tuhan Yesus dalam pelayanannya memang selalu mengundang kontroversi dari banyak pihak. Terutama saudara-saudara, kontroversi itu, penolakan itu terjadi dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, atau yang biasa kita sebut kaum rohaniawan. Kaum rohaniawan itu melihat, menyaksikan dan kemudian memberi penilaian kepada Yesus bahwa kalau Yesus memang adalah orang benar, membawa kebenaran, mereka tidak setuju kalau Yesus itu ada bersama-sama dengan orang-orang berdosa, bersama-sama dengan para pemungut cukai, yang dalam tradisi kala itu pemungut cukai itu dianggap sebagai pengkhianat bangsa karena tindakan mereka yang sering memeras orang. Mereka itu adalah orang-orang yang disingkirkan dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat karena mereka ini dianggap ini orang-orang yang tidak patut ada dalam kumpulan orang-orang yang percaya, tidak ada dan tidak boleh ada di tengah kumpulan umat karena tindakan dan perbuatan mereka yang tercela itu. Mereka melakukan penghakiman, membeda-bedakan orang, bahwa orang-orang berdosa, para pemungut cukai tidak boleh ada di tengah persekutuan mereka yang percaya dan hidup di tengah kefanatikan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam kesaksian Alkitab dikatakan bahwa di mana-mana Yesus seringkali itu didatangi oleh orang-orang berdosa, didatangi oleh para pemungut cukai untuk mendengar Dia. Dan bukan hanya untuk mendengar, ternyata Yesus juga merespon orang-orang ini, mengakomodir, bahkan menyambut mereka, bahkan makan bersama mereka. Ini adalah pukulan yang sangat keras dan menjadi penghinaan bagi orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, karena kalau benar Yesus itu membawa kebenaran dan kalau Dia adalah orang benar, tidak mungkin Dia hidup. Tidak mungkin Dia bergaul dengan orang-orang yang dianggap najis, yaitu orang-orang berdosa. Dan ketika Yesus ada bersama-sama dengan orang-orang berdosa itu, para pemungut cukai itu, maka orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu melakukan protes kepada Yesus. Dia katakan, Ia menerima orang berdosa makan bersama dengan mereka. Menurut mereka, kalau memang Yesus itu adalah orang benar, Dia tidak boleh ada di lingkungan orang berdosa, Dia tidak boleh makan bersama-sama dengan orang berdosa. Tetapi kemudian mereka menyaksikan itu ada apa sesungguhnya. Dan benar saudara-saudara, Yesus menyambut semua orang, dari anak-anak, orang tua, menyambut orang-orang berdosa, orang-orang benar, menyambut orang-orang miskin, orang-orang kaya, ada semua dalam lingkaran sambutan Yesus dalam pelayanannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam benak orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini? Penghakiman. Mereka telah mengkategorikan orang-orang di tengah komunitas yang mana orang berdosa dan yang mana yang najis tidak boleh ada dalam lingkungan orang-orang percaya yang mereka anggap adalah orang-orang yang benar. Tapi Yesus menerobos pemahaman itu, mengubah pemahaman itu. Dan saudara-saudara, sebagaimana biasa, Yesus menyampaikan jawaban dalam bentuk perumpamaan. Dalam kesaksian Alkitab ini di pasal 15 khususnya, saudara-saudara, Yesus ini menyampaikan ada 3 perumpamaan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Dan dalam perenungan kita saat ini, kita membaca, merenungkan bagaimana Yesus menjawab pertanyaan protes orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat ini, dengan menggunakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara-saudara, perumpamaan ini tidak asing bagi kita. Secara sederhana,
saudara-saudara, dikatakan sebagaimana perumpamaan ini, ada seorang bapak mempunyai 2 orang anak. Kedua anak ini kemudian hidup bersama ayahnya, dan anak yang bungsu itu meminta haknya kepada ayahnya. Tentu anak ini sudah dewasa, karena dalam aturan Yahudi, dalam tradisi saudara-saudara, warisan orang tua itu disediakan anak-anak, dan anak-anak berhak untuk mendapatkan hak yang menjadi warisannya ketika ia tergolong dewasa. Dan anak bungsu ini kelihatan itu meminta haknya, yaitu warisan yang menjadi bagiannya untuk diserahkan kepadanya, padahal orang tuanya masih ada. Tidak ada diskusi yang panjang, tidak ada penolakan, dan tidak ada tanya jawab antara orang tua dan anak si bungsu ini. Dikatakan dalam bacaan Alkitab bahwa ketika anak itu meminta bagian harta miliknya yang menjadi haknya, ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi dia sudah bagi, saudara-saudara, walaupun dia masih hidup. Dan apa yang terjadi? Anak bungsu ini kemudian tidak lama dia menjual semua harta warisannya, dia pergi ke negeri orang, ke negeri yang jauh. Di sana dia hidup dalam pemborosan, menghabiskan semua miliknya itu dengan berfoya-foya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Di negeri orang nun jauh itu, saudara-saudara, ternyata terjadi musibah, terjadi bencana yang begitu tragis. Anak itu pun kena dampaknya, dia sudah menghabiskan semua miliknya. Akhirnya untuk mempertahankan hidup, dia kesulitan untuk mencari makan. Sampai-sampai, saudara-saudara, anak ini kemudian harus menjadi orang upahan, memberi makan babi di ladang. Luar biasa, saudara-saudara. Kalau ini ada dalam komunitas Yahudi, maka sesungguhnya anak ini sedang terpuruk pada tempat yang paling dalam. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, jangankan untuk memelihara ternak babi, bagi orang Yahudi babi adalah bentuk atau jenis binatang yang najis. Tapi anak ini, saudara-saudara, harus berebut makanan dengan babi. Ini menunjuk bahwa anak ini ada di level terendah dalam kesusahannya. Di sanalah dia kemudian mengingat orang tuanya, mengingat orang upahan orang tuanya yang berlimpah dengan makanan, dan dia kemudian mengambil satu tekad. Dia pulang dengan cara dia terlebih dahulu merenungkan hidupnya. Dia terlebih dahulu menyadari dirinya, dan kemudian dia mengakui dosanya, baik kepada Tuhan Allah, terlebih baik kepada ayahnya. Dan saudara-saudara, rencana itu dia nyatakan, dia pulang. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Di luar dugaan dari anak ini. Ternyata ketika orang tuanya melihatnya dari jauh, orang tuanya langsung kemudian menyambutnya dengan sukacita. Mengenakannya pakaian, cincin, sepatu, dan kemudian mengadakan pesta sukacita yang besar. Anak lembu tambu dipotong sebagai bentuk syukuran anak ini telah kembali kepada orang tuanya. Saudara-saudara, yang terjadi kemudian adalah ketika anak ini kembali, ternyata kakaknya yang sulung telah mengetahui peristiwa ini, tidak mau menerima kenyataan ini, menolak tindakan bapaknya yang demikian itu. Dia marah, dia tidak mau masuk, sampai kemudian dia melakukan protes kepada ayahnya. Saudara-saudara, berangkat dari diskusi pertama, bagaimana orang-orang berdosa, para pemungut cukai ada bersama-sama dengan Yesus, bahkan makan bersama Yesus, dan ini ditolak oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ini jawaban kepada mereka dari Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini tidak sulit untuk dimengerti. Apalagi oleh orang-orang Farisi tadi, ahli-ahli Taurat. Tidak mungkin bagi mereka ini sesuatu yang sulit. Mereka bisa membayangkan ini tradisi yang terjadi dalam hidup mereka.
bahwa berbicara tentang orang tua yang bertanggung jawab untuk menyerahkan warisan kepada anak-anaknya. Bahwa warisan adalah hak dari anak-anak yang telah dinyatakan dewasa. Itu sungguh biasa dalam komunitas hidup mereka. Tetapi kemudian, apa sesungguhnya yang mau disampaikan Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini? Kalau dikatakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara-saudara, kalau kita bertanya kemudian sampai membaca dan merenungkan di ending, siapa yang hilang sesungguhnya? Apakah anak bungsu ini yang hilang? Ataukah sebaliknya anak sulung ini yang kemudian hilang karena dia marah tidak mau masuk dalam pesta perjamuan syukur sukacita itu? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau berangkat dari tuntutan dan protes orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, maka dapat disimpulkan Yesus mau katakan kepada mereka sesungguhnya bahwa yang pertama, bahwa Allah itu sangat peduli, sangat mengasihani orang-orang yang berdosa, yang menyesali dosanya, yang bertobat dan kembali kepada Bapa. Ini yang pertama. Bahwa kemudian yang menjadi penting dalam kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan adalah bagaimana mereka kemudian kembali kepada Tuhan di tengah dia menjalani kehidupan dalam kesadaran akan segala pelanggaran dan segala tindakannya yang tidak benar di hadapan Tuhan. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini tentu menganggap diri mereka itu adalah orang benar, sampai kemudian mereka menolak kalau Yesus itu bersama-sama dengan orang berdosa dan para pemungut cukai. Mereka telah melakukan penghakiman bahwa bagi mereka pemungut cukai, orang-orang berdosa adalah orang-orang yang najis, yang tidak patut untuk dijadikan sebagai teman dan sahabat. Tetapi Yesus komitmen pada misinya bahwa orang sakitlah yang memerlukan tabib. Bahwa orang-orang berdosalah yang memerlukan pengampunan. Dan itu dinyatakan melalui tindakan dan sikap Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan perumpamaan ini. Bagaimana perumpamaan ini kemudian mau mengarahkan kita untuk merenungkan kehidupan kita. Jangan sampai kemudian apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terkemudian. Orang yang terkemudian bisa menjadi orang yang terdahulu. Ini terjadi pada anak bungsu dan anak sulung. Bagaimana kemudian anak bungsu yang pergi hidup berfoya-foya, menghabiskan segala harta miliknya, kemudian dalam kesusahan dia sadar, saudara-saudara, bahwa di rumah bapaknya ada begitu banyak makanan, ada penerimaan, dia pulang. Dia melakukan tindakan penyesalan dan pengakuan dan pertobatan. Tapi apa yang terjadi kemudian dengan si sulung, saudara-saudara? Tidak mau menerima itu. Dia marah dan tidak mau masuk dalam rumah itu bersama ayahnya dan adiknya yang telah kembali. Bagi sang bapak, ini adalah peristiwa yang luar biasa, bahwa anaknya yang hilang, anaknya yang mati telah ditemukan dan telah hidup kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sesungguhnya mau mengingatkan dan memanggil kita sekalian berefleksi dari hidup si anak bungsu. Saudara-saudara, kepada saudara dan saya, firman Tuhan mau katakan, sesusah apapun kehidupan kita, sedalam apapun kita jatuh di tengah kehidupan ini karena perbuatan dosa yang kita lakukan, saudara-saudara, Tuhan selalu menyediakan tempat untuk kembali bagi kita. Bahwa tindakan anak bungsu ini adalah tindakan yang harus menjadi teladan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Allah, bahwa di kehidupan ini tidak seorang pun di antara kita yang tidak berdosa. Tetapi apakah kita harus membenarkan diri di tengah keadaan hidup yang demikian? Tidak, saudara-saudara. Orang yang berdosa harus menyesali dosanya dan harus melakukan pertobatan dan kembali kepada Tuhannya. Ini dilakukan si bungsu. Kendati pun dia meminta untuk dijadikan menjadi salah seorang upahan bapaknya, dia pulang. Dia siap menerima konsekuensi sebagai bukti pertobatannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika anak ini siap untuk konsekuensi itu, ternyata begitu besar kasih Allah, anak ini malah dihadiahi pakaian,
jubah dikenakan kepadanya, cincin demikian juga sepatu, bahkan dipotongkan anak lembu tambun sebagai wujud syukur sukacita yang terjadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, berefleksi dari sikap dan tindakan anak si sulung. Saudara-saudara, di kehidupan ini tidak sedikit orang yang merasa selama ini ada dalam pelayanan, ada bersama Tuhan, ada dalam kesetiaan iman, melakukan semua aturan dan tuntutan agamanya. Kemudian ketika ada orang yang bertobat, ketika ada orang yang kemudian kembali ke jalan yang benar, tidak mau menerima kenyataan ini. Apalagi ketika orang-orang ini diberikan suatu penerimaan yang istimewa. Tidak sedikit dari hidup orang Kristen seperti anak sulung ini digambarkan bahwa anak sulung ini tidak mau bahwa Bapa mengampuni orang-orang berdosa, menerimanya kembali di dalam kerajaannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak sulung ini marah. Dalam catatan Alkitab dikatakan anak itu, maka marahlah anak sulung itu. Ia tidak mau masuk. Sampai-sampai saudara-saudara ayahnya menemuinya di luar. Dan kepada ayahnya dia menuntut segala sesuatu yang telah terjadi dan dilakukannya. Kesetiaannya, kepatuhannya yang tidak pernah melanggar perintah bapaknya itu dituntut kepada bapaknya. Tetapi apa bapaknya bilang? Saudara-saudara, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudara-saudara, anak ini ternyata melebihi adiknya, bahwa dia tidak menganggap apa yang bapak punya adalah miliknya juga. Dia ternyata walaupun bersama dengan bapaknya memiliki pikiran bahwa ia adalah orang yang sesungguhnya berhak atas segala sesuatu dan tidak dapat dan tidak boleh diatur oleh bapaknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah peradaban dunia di zaman kita hidup sekarang ini, memang bukanlah hal yang mudah untuk menerima. Kemudian orang-orang yang menyesali segala tindak laku dan perbuatannya datang ke tengah persekutuan dengan Tuhan. Tetapi sebesar apapun dosa dan pelanggaran orang-orang tersebut, tidak ada wewenang dan tidak ada hak bagi kita untuk menolak mereka, untuk marah kepada Tuhan Allah atas penerimaan Allah atas mereka. Kita mesti menghindari sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang memvonis orang-orang berdosa, memvonis para pemungut cukai tidak boleh ada bersama orang benar dan tidak boleh ada bersama Tuhan Yesus yang adalah kebenaran itu. Saudara-saudaraku, di minggu-minggu sengsara ini kita merenungkan kembali bagaimana kasih Allah yang begitu luar biasa, yang tidak dibatasi oleh apapun, menyambut anak bungsu dalam penyesalannya, yang telah berfoya-foya dengan pelacur-pelacur menghabiskan harta bendanya di negeri yang jauh. Dia kembali kepada Bapa dengan penyesalan dan tekad yang bulat bahwa di rumah Bapaknya segala sesuatu tersedia. Mari saudara-saudara, hiduplah di dalam pengampunan, hiduplah di dalam penerimaan, karena Tuhan Allah adalah Maha Pengampun, menyambut kita semua anak-anaknya. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sambut firman-Nya dengan melakukan PKJ 201, sering kutanya pada diriku. Jangan sampai
Diundang kita sekalian berdiri, marilah bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci. Menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan sebagai wujud dan bentuk syukur kita, terima kasih kita atas berkat-berkat Tuhan. Firman-Nya dalam 1 Tawarik 29 ayat 9 bagian A. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Kita berikan persembahan dengan menyanyikan pujian PKJ 232, Dikala Hidupku Tentram. Diundang kita sekalian berdiri, mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam dan melalui doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Kasih-Mu yang besar telah Engkau nyatakan kepada kami umat-Mu. Sehingga kami beroleh keselamatan dan diberkati. Kami telah menerima berkat anugerah-Mu, karena itulah kami bersyukur kepada-Mu dengan memberi persembahan ini. Terimalah persembahan kami dan teruslah Tuhan memberkati kami supaya kami pun menjadi berkat bagi dunia ini di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. PKJ 148. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari
Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Kita teduh, tunduk rendah di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, Bapa yang Maha Pengampun dan selalu menyambut kami anak-anak-Mu, kami sungguh bersyukur, memuliakan Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan. Kami boleh merenungkan lagi firman-Mu. Sungguh Bapa, kami bangga. Engkau Allah yang senantiasa menanti kami kembali. Apapun yang telah kami perbuat, sedalam apapun kami jatuh, sejauh apapun kami pergi, Engkau selalu membuka lebar tangan-Mu menyambut kami ketika kami kembali. Ya Tuhan Allah, firman-Mu termeterailah di hati sanubari kami supaya kami memegang teguh. Supaya ketika kami pun jatuh di dalam dosa, kami sadar ada tempat kami kembali. Ketika kami terpuruk di kehidupan ini dalam penyesalan, kami tetap memiliki pengharapan abadi. Dan ajar pula kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang yang menghakimi, menjadi orang yang tidak ada kasih dan pengampunan. Jauhlah itu dari hidup kami. Bapa Surgawi, kami tahu di kehidupan ini seringkali kami harus menanggung konsekuensi. Kami sengsara menderita oleh karena perbuatan kami sendiri. Karena itu ya Tuhan Allah, mampukan kami untuk menyadari segala dan segenap kehidupan kami ini. Kami datang tunduk rendah di hadapan Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Engkau telah menyambut kami di dalam anugerah-Mu melalui penderitaan dan kesengsaraan Kristus. Sehingga kami beroleh keselamatan dan ada dalam hadirat Tuhan, menikmati anugerah Tuhan. Kami memohon sebagaimana Tuhan telah mengampuni kami dan menyertai kami, teruslah Tuhan menyatakan perkara indah dalam hidup kami. Kami berpegang teguh pada keyakinan iman Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang memberkati. Bapa Surgawi, satu persekutuan jemaat kami hidup di dalam kasih-Mu dan telah menikmati segala anugerah-Mu. Maka kepadamu kami mohon persekutuan jemaat GPD Koinonia Palu diberkati Tuhan, supaya kami menjadi berkat. Tuhan akan terus memampukan kami menjadi gereja yang mengampuni, menjadi gereja yang membuka diri untuk menyambut anak-anak Tuhan yang kembali, dan mampukan kami menjadi teladan. Kami boleh menyatakan pengampunan itu dalam persekutuan kami, dalam perjumpaan kami dengan sesama kami. Berkati majelis jemaat BPP, panitia pembangunan, panitia pentabisan gedung gereja, panitia pemilihan majelis jemaat yang ada di GPD Koinonia Palu. Tuhan akan memampukan kami semua pelayan-pelayan-Mu, demikian juga pengurus-pengurus PLK, semua koordinator dalam bidang-bidang pelayanan, anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam berbagai bentuk talenta. Tuhan mampukan kami mempersembahkan yang terindah dan terbaik bagi nama Tuhan. Bapa di surga, berkati jemaat-Mu dari anak-anak yang dalam pertumbuhan, anak-anak kami yang bersekolah. Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan, demikian pula Tuhan Allah beri akal budi dan kecerdasan. Anak-anak kami di masa muda, Tuhan jaga pelihara mereka supaya takut selalu akan Tuhan. Mereka yang mencari masa depan, meniti karir, Tuhan akan tolong. Tuhan bukakan pintu bagi kami dalam menyambut hari-hari yang datang yang telah Tuhan sediakan, supaya di dalamnya kami berjumpa dan menikmati berkat kasih karunia-Mu. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam pergumulan duka cita. Tuhan hiburkan keluarga yang ditinggal pergi oleh keluarga yang mengasihi mereka. Tuhan sembuhkan mereka yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Pulihkan mereka yang dalam pergumulan, dalam kebimbangan. Tuhan akan melawat anak-anak Tuhan yang menjalani isolasi mandiri. Kesembuhan dari Tuhan Engkau yang memberinya sendiri. Bapa Surgawi, lengkapi pula lah sukacita, sempurnakan syukur jemaat Tuhan yang menikmati ketambahan usia, menerima berkat-berkat-Mu dalam berbagai bentuk di suasana kehidupan mereka.
bangsa dan negara kami, pemerintah kami, kepadamu Tuhan kami mohon, Tuhan yang akan memberkati. Berilah kedamaian bagi dunia ini. Engkau menolong orang-orang yang dalam kesusahan akibat peperangan, bencana alam dan non-alam. Bapa Surgawi, dimuliakanlah Engkau. Hanya kepadamu kami datang dengan segenap dan segala keberadaan hidup kami. Kami tahu Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Dan kami sungguh mengimani, mengamini Engkau menyambut kami dengan kasih sayang-Mu yang abadi. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, diundang kita sekalian berdiri. Kita melakukan PKJ 231, di dalam suka, di dalam duka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Mari kita mengambil saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita. Atas nama Majelis Jemaat, seluruh perangkat pelayanan GPID Koinonia Palu, kami tim yang menyediakan liturgi virtual ini mengucapkan selamat hari Minggu. Saudara-saudara, mari kita jalani Minggu Sengsara ini di dalam kasih dan pengampunan Tuhan. Salam. Sertaku selamanya bersama.